akan melakukan aksi nyata proses coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Ibu Penny Astuti, SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Penny. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Rina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mengizinkan saya nanti untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Tetapi sebelum saya melakukan observasi, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Apakah Ibu Penny bersedia? Ya, saya bersedia. Terima kasih sekali. Nanti untuk observasi, izinkan saya menyampaikan yang pertama dari RPP yang sudah Ibu Penny buat. Untuk observasi saya, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Penny catat? Ya, untuk hari ini nanti pelajaran IPAS dengan tujuan pembelajarannya yang pertama itu tentang kebutuhan. Nanti peserta didik mengamati kartu kebutuhan. Peserta didik mampu menganalisis jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Yang kedua, kegiatan berdiskusi. Nanti peserta didik berdiskusi sehingga mampu membuat peta pikiran tentang prioritas kebutuhan. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang hendak Bu Penny capai dalam RPP nantinya. Ya, dalam tujuan pembelajarannya akan saya capai itu ada dua. Dan untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti itu apa? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama itu siswa secara mandiri dalam menganalisis jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Dengan tadi menggunakan kartu kebutuhan ada primer, sekunder, tersier. Yang kedua, membuat peta pikiran. Peta pikiran ini dibuat secara berkelompok tentang prioritas kebutuhan. Yang ketiga, siswa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Berarti ada tiga, nanti siswa secara mandiri, secara berkelompok, dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan, tugas yang diberikan, seperti itu ya? Iya. Dari pembelajaran nanti, kira-kira itu strategi apa yang akan Ibu Penny lakukan? Ya, untuk strategi untuk pembelajaran nanti itu yang pertama menggunakan kartu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Yang kedua menggunakan modal pembelajaran based learning, problem based learning, dan berbantukan dengan LKPD. Yang ketiga studi kasus, dan yang keempat pengajaran konsep tentang kebutuhan. Yang kelima ceramah dan menggunakan Microsoft PowerPoint sebagai alat bantu supaya anak itu lebih tertarik dengan pemateri dan lebih memahami apa yang akan saya sampaikan. Berarti nanti Bu Penny sudah menyiapkan tadi ada kartu, terus ada PPT untuk menarik perhatian siswa, kemudian ada menggunakan model problem based learning, kemudian ada LKPD juga, nggih? Ada. Semoga nanti apa yang sudah Bu Penny persiapkan bisa terlaksana dengan baik ketika pembelajaran dilaksanakan. Amin. Catatan saya hanya satu, tadi Bu Penny sudah menyampaikan rancangan pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta target dari pengembangan untuk diobservasi. Semoga nanti semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih sekali waktunya. Setelah ini mari kita ke kelas D. Siap.
kebutuhan penting. Nah, ke materi dulu. Sekarang perhatikan ke gambar. Oh, makanan. Ini kebutuhanmu tidak? Iya. Ada gambar apa lagi? Pakaian. Ini kebutuhan juga. Ini ada gambar? Nah, ini kebutuhan? Kebutuhan untuk? Ini adalah contoh kebutuhan. Apa kebutuhan? Coba literasi dulu terlebih dahulu, Lis. Literasi di buku kalian. Nah, silakan literasi terlebih dahulu. Nanti biar bisa menjawab. Ya. Sekarang apa kebutuhan? Gambar yang pertama ada gambarnya. Ini kebutuhanmu hari ini tidak? Baju. Alat tulis betul? Makanan? Tidak, ya boleh. Ini ada komputer. Butuh tidak? Terus rumah? Alat tulis ya kebutuhan digunakan untuk memenuhi aktivitas kelangsungan hidup. Nah, nih kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita miliki atau diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Contohnya tadi makanan. Benar, itu makanan itu termasuk contoh kebutuhan. Karena tidak makan berarti tidak bisa hidup. Bisa mati ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Guru akan bagikan kartu-kartu ini. Nanti ada 3 kartu. A, B, C. A ini untuk kebutuhan primer. B untuk kebutuhan sekunder. Dan C untuk kebutuhan tersier. Nah, cara mainnya nanti kalian tunjukkan saja. Gambar 1 kebutuhan apa? Tunjukkan kartunya. Nah, Bu Guru nanti akan catat di sana. Nanti yang skornya paling banyak Bu Guru beri reward. Reward atau beri bintang prestasi ya. Kelompok 1. Kelompok 1 B. Kelompok 2 C. Kelompok 3 C. Kelompok 4 C. Terakhir gambar ke-6. Kelompok 1 B. Kelompok 2 B. Kelompok 3 B. Kita koreksi bersama-sama terlebih dahulu. Kasih yang sepeda. Primer. Yo, udah. Nah itu sekunder. Nih yang tersier barang-barang yang mewah untuk prestis harga diri. 2 salah. 3 salah. 4 salah. Salah semua? Tidak apa, kan baru belajar. Mendesak tapi penting. Tidak mendesak, tidak harus dikerjakan, tapi itu penting. Nanti kan makan sebelum apa lapar makan, itu penting. Mendesak. Contohnya mengangkat telepon itu penting, tapi tidak mendesak, tidak harus. Setelah itu kalian mendiskusikan arti-artinya dari penting dan mendesak, tidak penting dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting dan tidak. Deskripsikan juga kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, setelah itu selesai, kedua kegiatan itu selesai, kalian presentasikan di depan. Selamat mengerjakan.
Selamat siang Bu Penny. Siang Pak. Ya, alhamdulillah tadi pembelajaran sudah Bu Penny laksanakan di kelas dengan lancar. Boleh minta waktunya sebentar ya? Iya. Kita untuk mendiskusikan apa yang sudah tadi Bu Penny laksanakan. Ada beberapa pertanyaan. Kalau menurut Bu Penny, tadi kekuatan dan kelemahan ketika Bu Penny mengajar itu apakah ada? Seandainya ada, bentuknya seperti apa? Iya, terima kasih waktunya Bu Retno. Gini, setiap pembelajaran itu pasti ada kekuatan maupun kelemahannya. Nah, dari pembelajaran yang tadi saya sudah lakukan, untuk kendalanya, yang pertama itu dalam proses pembelajaran, dalam mengondisikan anak. Karena anak itu tidak terima dalam pemilihan kelompok, dalam pembentukan kelompoknya. Itu anak ada yang tidak mau bersama dengan temannya kan, tapi kita harus berteman dengan siapapun dan harus bisa bekerja sama dengan semuanya. Apalagi seperti ini, saya mempertimbangkan ada anak yang pintar dan anak yang masih kurang. Nah, nanti dalam satu kelompok kalau anaknya pintar semua, pasti selesai pertama atau ya bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi nanti di kelompok lain ada yang satu kelompoknya itu anaknya tidak bisa atau masih kemampuannya di bawahnya, tidak mudah, nanti tidak bisa menyelesaikan dengan maksimal apa yang sudah saya tugaskan untuk mereka, seperti itu. Ya, dengan pertimbangan tadi anak dengan penjelasan saya, anak sudah terima dan sudah terlaksana pembelajaran seperti tadi dan tercapai hasil pembelajaran yang kurang lebih sudah sesuai harapan yang saya inginkan, seperti itu. Bagaimana? Itu tadi berarti kelemahan di sini dalam pengkondisian anak ya. Terus setelah Bu Penny melihat anak masih ada yang tidak mau untuk berkelompok dengan si A, si B. Nah, langkah yang Bu Penny lakukan agar mereka bisa menerima itu dengan seperti apa? Ya, tadi saya kemudian menjelaskan kalau kalian tidak mau bekerja sama dengan temannya, kamu berarti individualis, tidak menganggap temanmu sebagai temanmu, berarti cuek, nilaimu juga akan nilai sosialnya itu kurang. Seperti itu. Berarti melalui pendekatan dan pemahaman ya, pemahaman. Berarti kamu individualis, walaupun kamu nilainya baik tapi kan nilai sosialmu kurang. Itu sekali. Jadi sudah melaksanakan dengan pendekatan yang maksimal anak. Terus selanjutnya untuk kelebihan yang sudah Bu Penny terapkan tadi dalam pembelajaran itu. Ya, kelebihannya tadi saya sudah menggunakan berbagai media. Jadi ada media video pertama, terus kedua itu ada dengan media gambar. Nih, dalam PPT ya. Gambarnya dalam bentuk PPT. Nah, tadi udah dengan kerja kelompoknya dengan kartu kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan. Nah, anak jadi nanti dalam kelompok juga sudah melakukan pengamatan pembelajaran atau mengamati video secara klasikal, secara keseluruhan. Nah, untuk individualnya nanti bergantian dengan menggunakan kartu dari gambar-gambar yang saya tunjukkan itu, nanti anak sudah bisa mengetahui nanti yang kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, serta ini dan membuat skala prioritas. Nah, dalam pembelajaran kan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, anak kan di pembelajaran tentang tadi jenis-jenis kebutuhan dan membuat skala prioritas. Nah, skala prioritas ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus menentukan yang mana terlebih dahulu untuk dipenuhi. Nah, yang mau dibeli terlebih dahulu yang mana? Yang setelah membeli, semisal tadi ada kamu punya uang 5.000, tapi
ada kamu lapar dan ada kebutuhan untuk membeli mainan. Nah, yang mau dibeli terlebih dahulu yang mana? Berarti kan karena lapar yang dibeli harus makan terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi anak mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Media yang cocok banget ya, cocok untuk pembelajaran dengan topik itu. Jadi sudah sudah mengakomodir kebutuhan belajar anak ya. Kemudian apakah Bu Penny sudah merasa puas dengan apa yang sudah tadi dikerjakan di kelas? Ya, untuk kepuasan tentu setiap pembelajaran yang saya lakukan dari hari ini itu belum ada rasa puas karena akan saya perbaiki, karena tadi masih ada banyak kelemahan juga. Jadi di pembelajaran berikutnya akan lebih baik. Saya harap akan lebih baik. Nilai kepuasan itu tidak kalau puas ya berarti tidak akan berkembang atau tidak, saya tidak akan belajar lebih baik lagi. Kan harus sebagai guru harus terus belajar untuk biar pembelajarannya semakin baik setiap hari. Betul sekali ya. Berarti tidak akan pernah merasa puas dengan satu hal karena akan ada pengembangan lagi dan seterusnya. Jadi pengembangan lagi untuk biar anak itu semakin bagaimana tadi mengondisikan anaknya kan masih kurang. Terus tadi ada medianya seperti masih kurang menarik itu buat anak, banyak kelemahan juga. Jadi di pembelajaran berikutnya akan lebih baik. Saya harap akan lebih baik. Nilai kepuasan itu tidak kalau puas ya berarti tidak akan berkembang atau tidak, saya tidak akan belajar lebih baik lagi. Kan harus sebagai guru harus terus belajar untuk biar pembelajarannya semakin baik setiap hari. Betul sekali ya. Berarti tidak akan pernah merasa puas dengan satu hal karena akan ada pengembangan lagi dan seterusnya. Jadi pengembangan lagi untuk biar anak itu semakin bagaimana tadi mengondisikan anaknya kan masih kurang. Terus tadi ada medianya seperti masih kurang menarik itu buat anak. Terus yang untuk kehidupan sehari-harinya lebih diperbanyak, untuk praktek nyatanya itu kan lebih baik. Jadi untuk tindak lanjutnya ke depannya itu supaya implementasi anak di kehidupan nyatanya itu ada, kira-kira langkahnya apa? Ya, untuk kehidupan nyatanya berarti ini kita buat market day. Nah, itu market day-nya kan biar nanti ada skala prioritas. Nanti kan banyak tuh jualan. Yang mana yang paling bagus ya? Mana yang paling mereka butuhkan? Nah, yang penting dari ada minuman, ada makanan. Makanannya kan banyak sekali, ada minuman juga banyak sekali. Tapi kan terus ada harganya juga. Nah, milih yang mana nanti skala prioritasnya yang ya buat kenyang atau yang enak aja, yang enak tapi sedikit atau yang banyak tapi enak juga. Nah, itu dengan pertimbangan harga juga, berarti nanti mereka juga bermain dengan prioritas. Wah, langkah ke depannya Bu Penny itu sudah bagus sekali, sudah memikirkan, oh nanti implementasi saya itu mau seperti ini, mau dibentukkan menjadi market day. Jadi anak bisa praktek langsung. Terima kasih sekali Bu Penny sudah mengganggu waktunya. Semoga kedepannya dengan rencana-rencana yang Bu Penny siapkan bisa terlaksana dengan baik. Terus pengimplementasian ke anak juga bisa terwujud dengan lancar. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya sudah diberikan kepada saya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi. Iya. Terima kasih juga Bu Retno.